Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 1 dan siswa kelas 12 2 Madrasah Aliyah Al-Karimiyah Beraji Sumeneb. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika wajib pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan latihan soal untuk mengetahui lebih lanjut atau akan lebih memahamkan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya. Anak-anakku sekalian, pada minggu-minggu saat ini atau kita sudah melalui PJJ dalam waktu sudah hampir 1 bulan, kita telah masuk pada bab peluang dan kita sudah pernah belajar tentang kaidah pencacahan, kemudian permutasi dan kombinasi. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan latihan soal untuk permutasi dan kombinasi. Dan Bapak harapkan latihan soal ini kalian kerjakan di buku catatannya, kemudian difoto, dan mohon untuk dikirim kepada Bapak melalui WhatsApp group di nomor yang sudah kalian punyai. Sedikit Bapak ingin mengulas tentang permutasi dan kombinasi anak-anakku sekalian. Sebelum ke permutasi maupun kombinasi, kalian lebih awal dikenalkan dengan yang namanya faktorial atau notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ya. Kemarin sudah kalian buka lagi ya materi yang kemarin, dilambangkan dengan tanda seru, di mana notasi faktorial ini adalah perkalian ya, perkalian bilangan asli secara terurut mulai dari 1 sampai dengan n. Jadi n itu angkanya berapa? Jadi misalnya 2 faktorial atau dilambangkan 2 tanda seru itu sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial misalnya. 3 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3. Jadi sampai berapa? Sampai n itu. Jadi 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian misalnya 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, itu hasilnya berapa? 1 kali 2, 2 ya. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, berapa? 18. 18 kali 5, berapa? 90. Nah, jadi 5 faktorial itu sama dengan 90. Jadi perkalian dari 1, 2, 3 sampai ke n. Kemudian permutasi. Ya, permutasi itu adalah aturan ya, aturan pencacahan atau penyusunan cara dengan memperhatikan urutan objeknya. Apa yang dimaksud memperhatikan urutan objeknya? Jadi misalkan A dan B, A, B, itu untuk permutasi A, B itu tidak sama dengan B, A. Jadi urutannya itu memperhatikan ya, diperhatikan. Jadi tetap dihitung. Jadi antara misalnya angka 12 ya, 1 dan 2 itu berbeda dengan 2 dan 1. Atau urutan susunan buku. Buku A, buku B, buku C. A, B, C itu tidak sama dengan B, C, A atau tidak sama dengan C, A, B. Artinya
Kalau urutannya itu berbeda, dia sudah masuk dihitung sebagai penyusunan cara. Artinya urutannya itu diperhatikan. Jadi permutasi itu aturan pencacahan atau kaidah pencacahan, penyusunan atau cara dengan memperhatikan urutan objeknya. Sedangkan kombinasi itu aturan pencacahan atau penyusunan atau banyaknya cara dengan tanpa memperhatikan urutan objek. Kalau permutasi urutannya itu diperhatikan, tetapi kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Maksudnya urutannya tidak diperhatikan, misalnya urutan A dan B dengan B dan A itu sama. Walaupun A-nya ada di depan, A-nya ada di belakang, itu urutannya tetap sama, dihitung satu cara. Jadi itu ya anak-anakku, sekilas tentang kesimpulan kemarin, garis-garis besar pembelajaran kita. Nah selanjutnya Bapak akan memberikan latihan soal dan kita akan bahas sedikit soal ini, nomor 1, 2, 3 nanti, dan 4, ada 4 soal. Sebentar Bapak share. Soalnya ini terkait dengan permutasi dan kombinasi. Oke, ini soalnya anak-anakku sekalian. Mungkin akan Bapak perbesar. Ya, ini. Baik, kita menuju ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Seorang satpam sebuah bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, berapa banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat? Oke, kita perhatikan soalnya dulu. Ya. Jadi ada 4 angka yang disediakan. Angka itu 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, seorang satpam ini akan mencetak nomor antrian yang terdiri atas 3 angka saja. Jadi angkanya ada 3 susunan angka. Jadi kemudian 3 susunan angka itu akan dibentuk dari angka-angka yang sudah diberikan tadi, yaitu sebanyak 4 angka tadi, 0, 1, 2, 3. Berapa banyak pilihan nomor yang dapat dibuat. Nah ini kalau misalnya angka ini tidak memuat angka yang sama, ya berarti ada kata-kata di situ soal jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama. Jadi tidak boleh ada angka yang sama. Misalnya 3 angka itu misalnya 1, 1, 2. Ini tidak boleh karena satunya tidak boleh keluar lagi. Tidak boleh ada angka yang sama. Atau misalnya 1, 5, 1. Ini juga tidak boleh. Atau 3, 2, 3. Tidak boleh. Karena ada 3 yang keluar lebih dari 1 kali. Artinya, kalau satu angka itu sudah keluar, maka angka itu tidak boleh keluar kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, antara 1, 2 atau 1, 2, 3 misalkan. Nomornya kan 3 angka. 123. 1, 2, 3. Itu tidak sama dengan 3, 2, 1. Ya karena tidak sama, ini tetap dihitung. Jadi walaupun angkanya itu sama-sama ada 1, 2, dan 3, tetapi angka pertama kan 123. Angka yang kedua 321 misalnya. Sama-sama ada angka 1, 2, 3. Tetapi karena urutannya berbeda, tidak sama. Yang di angka pertama itu misalkan ya, ini Bapak
tulis biar lebih paham. Jadi misalnya 1, 2, 3 ya, dengan 3, 2, 1 ini dikatakan cara juga. Cara yang pertama ini 1, 2, 3, cara yang kedua 3, 2, 1. Pak, kan duanya juga ada di sini, tetapi kan angka yang berbeda. Angkanya berbeda. Yang tidak boleh misalnya 1, 2, 2 ini nggak boleh. Nggak boleh karena duanya keluar 2 kali. Padahal di sini di soal tidak memuat angka yang sama. Dan karena urutannya ini tidak diperhatikan 1, 2, 3 misalnya dengan 3, 2, 1, misalnya 1 ini kan ada di depan, sementara di angka yang sebelahnya satunya ada di belakang. Artinya urutannya itu nggak diperhatikan. Tidak masalah, tidak masalah. Sehingga ini menggunakan konsep apa? Permutasi. Jadi kalau permutasi itu tidak tidak memperhatikan urutannya. Jadi urutannya itu tidak diperhatikan. Baik, kita akan kerjakan ya. Soal yang nomor 1. Seorang satpam sebuah bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, berapa banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat? Permutasi ini kan sudah masuk konsep permutasi ya. Ini masuk konsep permutasi. Jadi permutasi itu P rumusnya N R. Seperti yang sudah kalian terima, N itu banyaknya pilihan, banyaknya pilihan yang disediakan. Sementara R-nya itu banyaknya pilihan yang akan kita buat. Jadi kalau kita lihat N-nya itu banyaknya pilihan angka yang disediakan itu ada 4. Ini ada 4. Ada 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4. Maksudnya ada 4 angka. Sedangkan R-nya susunan angka yang mau dibuat itu ini. Seorang satpam sebuah bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jadi satpamnya mau membuat sebanyak isinya 3 angka. Sehingga R-nya itu pilihannya yang mau dibuat itu 3. Gitu ya. Sementara N-nya banyaknya pilihan angka itu 4. R-nya banyaknya angka yang mau dibuat itu sebanyak 3 angka. Nah, kita pakai permutasi P sama dengan NR. PNR. N-nya itu 4. Jadi kita tuliskan dulu. Permutasi rumus kemarin N faktorial ya, N faktorial dibagi dalam kurung N min R tutup kurung faktorial. Ini kan rumusnya kemarin. Kita lanjutkan. Jadi ini gampang nak ya. Jadi kalian kalau benar-benar memahami gampang sekali. Nah, kita hitung ya. N faktorial berarti N-nya 4. 4 faktorial dibagi dalam kurung N-nya 4 dikurangi R-nya 3. Oke. Faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial kali 4 dikurangi 3. Ya, 1. 1 faktorial. Sama dengan, nah 4 faktorial sudah kalian tahu ya tadi. 4 faktorial itu berarti perkalian bilangan asli dari 1 sampai ke 4. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 dibagi 1 faktorial itu ya perkalian 1 ya 1 saja. 1 kali ya 1 sampai 1. Jadi satunya bisa kita coret ya, tinggal 2 kali 3 kali 4. Jadi 2 kali 3 itu berapa? 6.
6 kali 4 berapa? 6 kali 4 20 berapa? 24. Oke. Jadi ada 24 bilangan atau ada 24 nomor antrian. Nomor. Bapak ulang tadi contoh yang Bapak berikan di awal penjelasan 5 faktorial ya. 5 faktorial tadi ada kesalahan ya. Jadi 5 faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, berarti kalau kali 5 100, 5 faktorial berarti 120. Bukan 90 tadi. Bapak salah mengalihkan ke angka 3. Oke, ini jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, bentar Bapak refresh dulu. Oke, untuk nomor 2 kita perhatikan soalnya. Ya, ini. Setiap tahun, ini soal nomor 2, setiap tahun MA Al-Karimiyah selalu mengadakan pentas seni Islami. Sebelum acara dilaksanakan, pihak madrasah membentuk kepanitiaan yang diisi oleh pengurus OSIS untuk jabatan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang dinilai mampu untuk menjadi panitia. Berapa banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut? Nah, kalau ini kita tetap menggunakan konsep permutasi. Kenapa menggunakan konsep permutasi? Karena urutannya ini diperhatikan. Nah. Jadi misalkan ada 5 orang siswa, misalnya salah satunya Pak Mamat. Kemudian Pak Mamat terpilih menjadi ketua. Itu dihitung. Tapi bisa jadi Pak Mamat jadi sekretaris. Dihitung juga itu. Atau bisa jadi Pak Mamat jadi bendahara. Itu tetap dihitung juga caranya. Sehingga ini tidak memperhatikan urutannya. Jadi urutannya itu benar-benar diperhatikan. Kalau dia sudah di ketua, dia di bendahara tidak mungkin jadi bendahara kan, karena sudah jadi ketua. Atau dia jadi sekretaris, di ketua dia tidak mungkin jadi ketua atau bendahara karena tidak boleh jabatan pangkat. Sehingga ini masuk dalam konsep permutasi. Nah, permutasinya apa yang harus diperhatikan atau yang harus kita hitung? Jadi N-nya itu banyaknya pilihan. Jadi siswa yang mau dipilih itu ada 5. Ada 5 siswa. Jadi N-nya itu 5. Kemudian R-nya itu banyaknya siswa yang harus dipilih. Karena di sini ada 3 jabatan, ada ketua, sekretaris, dan bendahara, ada 3. Paling tidak berarti ada 3 siswa nanti yang dipilih kan? Maka R-nya itu adalah 3. Sehingga untuk mencari berapa banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, maka menggunakan permutasi NR. N-nya ini 5, R-nya 3. Kalian tinggal menghitungnya dengan menggunakan rumus seperti soal nomor 1. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 kita perhatikan. Baik, ini soalnya. Nah, ya, ini. Nomor 3 ya. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Berapa banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut? Nah, oke. Kita kerjakan. Baik.
Ini sebentar. Nah, nomor 3 ya. Jadi di kantong itu ada kelereng 6 warna putih, 4 warna biru, dan 3 warna merah. Pertanyaannya berapa banyak cara mengambil 3 kelereng putih? Nah, artinya kita fokus ke kelereng putih. Kelereng biru, kelereng merah, nggak usah diperhatikan. Karena yang ditanyakan itu hanya kelereng putih. Nah, untuk mengambil kelereng itu, kita akan mengambilnya acak. Misalnya kelereng putih 1, putih 2, putih 3, putih 4, putih 5, sampai putih 6. Bisa jadi kita ngambil putih 1, putih 2, sama putih 3. Atau bisa kita ngambil putih 3, putih 2, putih 1. Jadi walaupun urutannya dibolak-balik, dia tidak memperhatikan urutan. Tetap sama. Jadi misalnya kelereng putih nomor 1, nomor 2, dengan nomor 4 yang kita ambil. Dengan kelereng putih nomor 4, nomor 2, nomor 1. Itu walaupun urutannya berbeda, tetapi termasuk dalam satu hitungan. Karena tetap sama ngambil. Sehingga ini masuk dalam konsep kombinasi. Sehingga kombinasinya, ya, kita rumus tadi. Kalian sudah tahu rumus kombinasi. Kita tentukan N-nya dulu. N-nya itu banyaknya kelereng. Ya. Karena ini fokus ke putih. Kelereng putihnya berapa? Ada 6. Kelereng putih 6, N. Sedangkan R-nya itu banyaknya pengambilan 3 kelereng putih. Jadi yang mau diambil itu 3. Ya. Jadi 3 kelereng putih yang mau diambil dari 6 kelereng putih. Ya, kita pakai rumus kombinasi C N R sama dengan, ya, rumusnya sudah kita tahu di materi kemarin, N faktorial dibagi, ya, R faktorial dalam kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Sekarang kita mencari kombinasi dari C, N-nya 6, R-nya 3. Oke, sama dengan N faktorial berarti 6 faktorial, ya. 6 faktorial dibagi R faktorial berarti R-nya 3. 3 faktorial dalam kurung N dikurangi R berarti 6 dikurangi 3 faktorial. Ya, ini sama dengan, kita hitung. Kita tulis dulu ya, 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali, nah, 6 dikurangi 3 yang dalam kurung ini. Berarti 6 kurangi 3, 3 faktorial. 3 faktorial. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian lanjut, sama dengan 6 faktorial itu kan 1 kali 2, atau kita lebih singkat aja ya. Kita lebih singkat. Jadi 6 faktorial itu sama dengan 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6. Jadi ini bentuk sederhana dari 6 faktorial. Kenapa Pak 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6? 3 faktorial kan 1 kali 2 kali 3. Ya, lanjut 4, 5, 6. Jadi sama saja. Kenapa Pak diubah ke 3 faktorial? Supaya nanti kita bisa coret dengan yang di bawah, yang salah satu di bawah ini. Ya, sama dengan, ya, yang 3 faktorial ini kita tulis 3 faktorial kali, nah, yang 3 faktorial ini kita tulis 1 kali 2 kali 3. Ya. Nah, kemudian ini kita coret, ya, sama-sama antara yang pembilang dan penyebut ada angka yang sama. 3 faktorial kita coret. Ini kali, ya. Jadi tinggal 4 kali 5 kali 6
dibagi 1 kali 2 kali 3. Ini kalian bisa hitung. Jadi bisa dihitung misalnya ya, Bapak pindah ke sini. Ada beberapa cara. Kalian hitung langsung misalnya ya. 4 kali 5 20 ya, 4 kali 5 20, 20 kali 6 120. 120. Oke. 120 ya. Dibagi 1 kali 2 kali 3, 6. Dibagi 6. Sehingga hasilnya sama dengan 20. Hasilnya 20. Cara kedua, kalian bisa coret. Ini cara kedua ya. Kalian bisa sistem coret saja. Artinya begini. Misalnya, 1 kali 2 kali 3 yang bawah ini, yang penyebut, 1 kali 2 kali 3 kan sama dengan 6. 6 ini kita bisa coret dengan 6 yang atas. Nah, ya kan? Kita bisa coret karena sama. Di atas 6, di bawah juga 6. 1 kali 2 kali 3 itu kan sama dengan 6. Jadi tinggal berapa? Tinggal ini. Tinggal 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5, 20. Jadi sama saja. Jadi kalian bisa menggunakan cara lebih gampang. Nah, selanjutnya yang terakhir soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ya. Bapak percepat. Kiai Bushro akan membeli hewan kurban untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha nanti. Beliau berencana akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Jadi ini mohon maaf saya mencatut istilahnya mengambil nama kiai kita, Syekhona Kiai Haji Bushro Karim, nggak apa-apa ya karena ini kita lingkungan MA Al Karimiyah, kita harus bangga dengan kiai kita. Jadi di soal ini Kiai Bushro akan membeli hewan kurban. Beliau berencana akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Ya. Seorang pedagang hewan kurban mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 3 ekor kambing. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan Kiai Bushro untuk memilih hewan kurban yang akan dibelinya? Nah, oke, kita ini masuk kombinasi juga, ya, masuk kombinasi. Tetapi bedanya dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu cuma disuruh ngambil satu kelereng putih saja. Jadi satu pilihan saja. Padahal di kantong itu ada kelereng putih, biru, dan merah. Jadi yang ini kita harus cari kombinasi, kita cari satu-satu. Misalnya kombinasi yang sapi berarti C63. Kemudian kombinasi yang domba C64 karena dombanya yang mau dibeli 4. Kemudian kombinasi yang kambing C85 karena kambingnya ada 8 yang mau dibeli cuma 5. Itu dicari satu-satu. Yang kambing yang sapi berapa, kombinasi sapi berapa, kombinasi domba berapa, dan kombinasi kambing berapa. Hasilnya dari semua itu kemudian dikalikan. Jadi C yang sapi, kombinasi sapi, kalikan kombinasi yang domba, kalikan kombinasi yang kambing. Itu hasilnya. Jadi Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan tolong dikerjakan sebaik mungkin. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.